Bab 28. Rasakan sendiri akibatnya. Yumi baru saja tiba di depan pintu kantor, kebetulan Sweetie juga tiba. Yumi, kenapa matamu merah dan bengkak? Apa ada orang yang mengganggumu? Tanya Sweetie dengan khawatir. Yumi sedikit menggelengkan kepalanya, aku tidak apa-apa. Katanya sambil berjalan ke kantornya sendiri. Dalam hati Sweetie merasa bingung, ia bergumam pelan, dilihat dari mata merah dan bengkak Yumi, jelas sekali bahwa dia baru saja menangis, tapi di pagi hari seperti ini, siapa yang mengganggunya? Tiba-tiba ia pun teringat akan Jerry yang disebut-sebut oleh Yumi beberapa hari yang lalu, seketika ia pun tersadar, pasti si sampah itu, kalau tidak mana mungkin di pagi buta seperti ini, ada orang yang berani membuat Yumi sedih. Sejak SMA mereka berdua adalah sahabat dekat, bahkan kuliah pun berada di satu kota, hubungan mereka sangat akrab bak saudara kandung. Melihat Yumi bersedih seperti itu, Sweetie merasa sangat marah. Jerry yang, tiba-tiba, Sweetie melihat sesosok bayangan keluar dari lift. Sweetie langsung mengejarnya, dengan marah ia menghadang di depan Jerry. Jerry, kau ini pria atau bukan? Kau adalah menantu yang dinikahkan ke keluarga Kin, terserahlah kalau kau ingin makan minum gratis seenaknya, sekarang kau malah berani-beraninya mengganggu Yumi. Melihat rupa Sweetie yang marah, Jerry merasa kesal namun lucu, sikap wanita ini meskipun membuatnya merasa kesal, namun harus diakui, Yumi memang benar-benar mendapatkan seorang teman sejati. Sekarang adalah jam masuk kantor, aula di sana penuh dengan orang yang berlalu lalang. Melihat Sweetie memaki Jerry, banyak orang yang berhenti untuk menonton mereka. Tiba-tiba Jerry tersenyum nakal, jangan-jangan kau suka padaku ya? Kalau tidak kenapa kau berkali-kali mengajakku berbicara? Apa yang kau katakan? Sweetie langsung membelalakan kedua matanya, bagaimanapun dia tidak mengira Jerry akan berkata seperti itu, sengaja membesarkan suaranya pula, ini adalah gedung perkantoran, ada banyak rekan kerja di sekeliling mereka. Aku tahu kau diam-diam suka padaku, tapi kau juga harus bisa membedakan tempat dan waktu. Ini adalah tempat bekerja, sebaiknya kau bekerja dengan baik. Kalau kau suka padaku katakan selesai pulang kantor nanti, kata Jerry sambil berjalan melewati Sweetie. Sampai akhirnya Jerry pergi dari sana, barulah Sweetie tersadar, ia berteriak keras, wajahnya tampak sangat marah, lalu ia pun berteriak pada para rekan kerja yang menontonnya, apa yang kalian lihat? Apa kalian tidak tahu ini waktu bekerja? Jerry tersenyum puas, dasar anak ingusan, bertanding denganku, kau masih tidak mengerti apa-apa. Baru saja ia berjalan keluar, ia pun melihat sesosok bayangan yang familiar. Adikku adalah karyawan di perusahaan kalian, aku ingin bicara sebentar dengannya, setelah itu aku akan keluar. Fred sedang dihadang oleh beberapa orang satpam, mereka tidak memperbolehkannya masuk. Sang kepala satpam memasang wajah dingin, kalau adikmu adalah karyawan perusahaan ini, telepon dia untuk keluar dan menjemputmu. Kalau bisa ku telepon, apa aku masih perlu memberimu penjelasan di sini? Sebagai putra terbesar keluarga Kin, sejak kapan Fred pernah diperlakukan seperti ini? Seketika ia pun marah besar. Dia sudah menelepon berulang kali, tapi Yumi sama sekali tidak menerimanya, bahkan memblacklistnya. Sekarang seluruh rekan kerja keluarga Kin sudah memutuskan kontrak kerjasama mereka secara sepihak, terlambat satu hari saja, bagi keluarga Kin sangatlah berbahaya, dia benar-benar sangat panik. Sebaiknya kau pikir baik-baik, tempat apa ini, keluarga kelas tertinggi sekalipun juga tidak berani membuat onar di sini, apalagi keluarga Kin yang kecil sepertimu. Kata kepala satpam itu dengan dingin. Mendengar perkataan itu, Fred pun merasa jauh lebih sadar, emosinya agak sedikit panik, ia langsung mencengkram lengan tangan kepala satpam itu, anggap saja aku memohon padamu, biarkan aku masuk ya, aku benar-benar mencari adikku karena ada masalah penting, setelah aku bertemu dengannya, aku akan segera keluar. Minggir, kepala satpam itu langsung mendorong Fred. Fred terlatih ke belakang, dan hampir terjatuh. Tiba-tiba, ia pun melihat sesosok bayangan yang familiar, seketika wajahnya berubah sangat muram, kenapa sampah sepertimu ada di sini? Menurutnya, Jerry adalah seorang sampah, dia saja tidak bisa masuk,
tapi kenapa Jerry bisa keluar masuk sembarangan? Tuan Yang melihat Jerry, para satpam pun langsung menyapanya sambil memberi hormat. CEO Luo telah memberitahu para satpam ini, meskipun mereka tidak memberitahu identitas Jerry, tapi sang kepala satpam itu juga tahu bahwa identitas Jerry sangatlah tinggi. Hal itu membuat Fred sangat terkejut. Ia mengusap kedua matanya dengan keras. Tiba-tiba ia curiga bahwa dia salah orang. Namun meski ia mengusap matanya sampai buta sekalipun, orang yang ia lihat tetaplah sama. Jerry tersenyum dingin. Iya, ini aku si sampah, bisa keluar masuk grup Yan Chen sesuka hati. Sedangkan kau tuan muda pertama keluarga Qin yang terhormat, bahkan tidak bisa masuk ke dalam, benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanianmu itu, sampai-sampai kau berani menghinaku seperti itu. Fred hampir saja pingsan mendengar perkataan itu. Dengan kesal ia pun berteriak marah pada sang kepala satpam. Dia hanyalah seorang menantu sampah yang sudah diusir oleh keluarga Qin, kenapa dia bisa masuk? Apa kalian buta? Tutup mulutmu. Sang kepala satpam berteriak, kalau kau berani berkata sembarangan lagi, jangan salahkan kami jika kami berbuat tidak sungkan. Beraninya kau. Fred sangat menggebu-gebu, aku akan melaporkan kalian. Kalian pasti menerima keuntungan dari anak tengil ini, oleh karena itu kalian memperbolehkannya masuk. Aku ingin tahu, kalau sampai atasan kalian tahu akan hal ini, bagaimana mereka akan membereskan kalian. Mendengar perkataan Fred, kepala satpam itu pun tersenyum dingin. Boleh saja kalau kau ingin melaporkanku, tapi setidaknya kau harus masuk terlebih dahulu. Namun CEO Luo sendiri yang mengatakan bahwa Jerry yang adalah tamu yang sangat terhormat. Beraninya Fred si bodoh ini mengancam mereka. Sang kepala satpam hampir saja tertawa terbahak-bahak. Jerry Yang, berhenti kau. Melihat Jerry hendak pergi, Fred pun langsung mengejarnya. Kepala satpam itu sangat gesit, ia segera menghadang Fred, dan berkata pada Jerry, Tuan Yang, silakan Anda pergi terlebih dahulu, aku akan membereskan sampah ini. Jerry melihat ke arah satpam itu dengan puas sejenak, lalu pergi. Lepaskan aku, terdengar teriakan Fred dari belakang. Sial, beraninya kau main tangan, pukul dia. Kepala satpam berteriak keras tiba-tiba, lalu 5-6 orang satpam pun mulai mengeroyok Fred. Sebenarnya Fred sama sekali tidak main tangan, namun dia ingin diberikan kesalahan bahwa dia telah main tangan di depan pintu perusahaan grup Yan Chen. Kepala satpam itu tersenyum dingin, beraninya kau membuat masalah dengan Tuan Yang, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Akhirnya Fred pun tidak berhasil masuk ke dalam grup Yan Chen, dengan wajah biru dan bengkaknya, ia berdiri di tempat yang sangat jauh dari pintu utama grup Yan Chen. Jerry Yang, aku ingin kau mati, teriaknya dengan wajah mengerikan. Dalam 1 hari penuh, Fred menunggu di tempat yang tak jauh dari pintu masuk grup Yan Chen, sang kepala satpam terus memandanginya. Sampai jam pulang kantor, barulah ia bertemu dengan Yumi. Yumi! Fred berteriak dari kejauhan, dan berlari dengan penuh semangat. Melihat Fred, Yumi pun berkata dingin, kenapa kau di sini? Yumi, bagaimanapun, aku adalah kakak sepupumu. Kau tidak akan berkata bahwa kau tidak akan mengakui kakak sepupumu ini lagi kan? Kata Fred sambil mengerutkan alisnya. Ia terus dipandangi seperti seorang maling, ia menunggu seharian penuh untuk bertemu dengan Yumi. Namun begitu ia bertemu dengan Yumi, Yumi malah bersikap seperti ini, hatinya benar-benar merasa kesal, tapi demi membujuk Yumi untuk membantu keluarga Qin, dia harus menahannya. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Kalau aku bicara lagi, aku merasa seperti sedang menghabis-habiskan oksigen, kata Yumi tanpa belas kasihan sedikit pun. Dibandingkan dengan Lacey, dia sudah dari awal tidak suka pada keluarga Qin. Fred menahan amarahnya, dengan tersenyum ia berkata, Yumi, masalah tadi pagi, itu adalah kesalahan kakak sepupu, tapi kau tenang saja, semua barang-barangmu, sudah kukembalikan semuanya ke rumahmu, aku di sini ingin meminta maaf sedalam-dalamnya padamu, maafkan aku. Lalu, ia pun membungkuk di hadapan Yumi. Yumi sedikit terkejut, ia sama sekali tidak mengira Fred akan minta maaf. Tapi ini tidak mengubah perasaannya terhadap keluarga Qin. Yumi,
Kakak sepupu memohon satu hal padamu, masalah tadi pagi, keluarga Su juga sudah membalasnya pada keluarga Qin. Sekarang semua rekan kerjasama keluarga Qin meminta untuk memutuskan kontrak kerjasama mereka secara sepihak. Pabrik kita juga disegel, bank juga terus menagih pinjaman pada kita. Fred berkata sambil menangis, keluarga Qin yang sekarang, benar-benar akan hancur. Kumohon pergi temui keluarga Su dan katakan pada mereka, lepaskan keluarga Qin kali ini, ya. Yumi sangat terkejut, ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Qin, tak disangka semengerikan ini. Tapi ia sama sekali tidak kasihan, malah sangat senang, ia tersenyum dingin dan berkata, Fred, tadi pagi aku sudah bilang, barang-barang itu bukanlah mas kawin yang diberikan oleh keluarga Su untukku, melainkan hadiah ucapan terima kasih kepada Jerry. Kalaupun kau ingin meminta tolong, orang yang kau cari seharusnya bukan aku. Bersambung.